dalam tragedi umat manusia di satu negara atau kerajaan atau imperium. Ketika rakyatnya mulai diam, disitulah tirani muncul, disitulah fasisme muncul, korupsi muncul, dan kekuasaan yang semena-mena muncul. Tetapi kalau rakyatnya kritis, terbuka, dipelihara kebebasannya, maka insya Allah pemerintahan itu akan baik, kuat, dan akan maju menjadi kekuatan yang melayani masyarakatnya dan berkompetisi di tingkat global. Salah satu tugas penting dari pejabat, terutama pejabat politik, adalah public educator. Membangun jalan pikiran jauh lebih penting daripada membangun jalan dan jembatan. Indonesia ini ditemukan oleh jalan pikiran. Kita bertemu, berjalan di atas pikiran yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang dari Ternate, Tidore, bahkan kemudian belakangan Papua, Aceh, Sumatera, Maluku dan sebagainya itu datang menyepakati proklamasi 17 Agustus 1945 bukan karena Jawa lebih kaya daripada luar Jawa. Pada waktu itu luar Jawa lebih kaya daripada Jawa. Aceh lebih kaya karena mereka adalah kesultanan, penguasa Selat Malaka. Tidore itu penguasa Pasifik. Dan mereka juga menyumbangkan Papua kepada kita. Maluku itu kerajaan-kerajaan yang sudah kuat. Ternate, Tidore, Jailolo itu adalah konfederasi. Tahun 32 sudah menjadi negara. Mereka mengakui proklamasi kita bukan karena Jawa ini sudah lebih kaya. Tapi mereka mengakui ada jalan pikiran yang menjadi mercusuar kita bersama. Pidato para pemimpin pada waktu itu seperti menara yang menyala. Lalu kita datang dari Sabang sampai Merauke menyatakan kita ikut kepada proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi kalau ada pemimpin hari ini yang sibuk membangun jalan dan jembatan, tapi lalai membangun infrastruktur pikiran dan jalan pikiran, itu adalah bahaya bagi masa depan Republik Indonesia. Saya sering memberi contoh, apa yang menyebabkan Soviet pecah? Bukan karena nggak ada kemajuan. Soviet itu adalah imperium. Dia kuat, tapi pecah, meninggalkan kerajaan atau negara-negara kecil di Asia Tengah. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, termasuk Afghanistan. Dan sekarang sisanya kecil, Federasi Rusia. Apa yang tidak dibangun? Jalan pikiran. Kenapa mantan Yugoslavia itu pecah? Karena jalan pikiran yang tidak nyambung. Ada pemaksaan. Pemimpinnya tidak mau lagi berdiskusi. Baru-baru ini kita lihat Catalonia minta lepas dari Spain, dari Spanyol. Jalan sudah lengkap, jembatan sudah lengkap. Apa yang tidak lengkap? Jalan pikiran sudah tidak nyambung. Republik Indonesia ini ada dan hadir karena jalan pikiran yang dipelihara oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dia sudah mati, matilah jalan itu, dan kita semua tinggal nunggu waktu untuk bubar. Meskipun Jokowi sudah membangun jalan di Trans Maluku, Trans Papua, Trans Kalimantan, Trans Sumatera, tetapi kalau jalan pikiran tidak dibangun, kita bisa bubar karena kita merasa tidak cocok lagi sebagai bangsa.